Zaman
Sallallahu Nabi Muhammad. Baik Bapak Ibu dan seluruh anggota dan jemaah yang dimuliakan Allah, acara Maulid Akbar bersama Majelis Salawat Ashabul Maimanah akan segera kita mulai. Yang sama-sama kita cintai, yang kita muliakan, dan insya Allah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, hadir di tengah-tengah kita Tuan Guru Kiai Haji Safiyar Baru Safarin beserta rombongan yang kita hormati dan yang kita cintai pula Bapak Muda Mahendrawan beserta rombongan yang alhamdulillah telah tiba di tempat acara yang kami hormati dan yang kita muliakan Dewan Penasehat Majelis Salawat Ashabul Maimanah Bapak Haji Zainuddin Haji Abdul Qadir Esa, Ketua Yayasan Ulama Ashabul Maimanah Ustadzuna Khairul Hasan, dan juga yang sama-sama kita cintai guru kita pembina Majelis Salawat Ashabul Maimanah Ustaz Zaki As'ad, Ketua Majelis Salawat Ashabul Maimanah Bapak Muslim Haji Mustali, para alim, para ulama, tokoh masyarakat, para habaib, para asatidz wa asatidzah, Bapak Haji, Ibu Hajah, hadirin hadirat tamu undangan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan segala puja dan puji syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di malam hari yang penuh dengan keberkahan ini, kita dapat hadir bersama-sama duduk di majelis yang insya Allah dipenuhi dengan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Majelis Maulid Akbar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1446 Hijriah bersama Majelis Salawat Ashabul Maimanah. Mudah-mudahan seluruh rangkaian acara kita pada malam hari ini dari pembukaan hingga selesainya mendapatkan cucuran rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah dan tercurah kepada junjungan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nanti-nantikan syafaatnya. Mudah-mudahan majelis pada malam hari ini menjadi wasilah, menjadi asbab kita mendapatkan syafaat ila yaumil qiyamah. Bapak-bapak hadirin hadirat jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, telah bersama-sama kita ikuti beberapa syair atau beberapa lantunan salawat yang dibawakan oleh Majelis Ansar Sofa. Kemudian tadi dilantunkan syair Syekh Abdul Qadir Jilani. Mudah-mudahan semakin menambah khidmat acara kita pada malam hari ini. Oleh karena itu, mari bersama-sama kita awali majelis Maulid Akbar pada malam hari ini dengan membaca ayat kitab suratul Fatihah. Al-Fatihah. Acara yang kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dilantunkan oleh Ustaz Ahmad. Kepadanya kami persilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله. Ajar aku bilang dalam dirimu sanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله. قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله. وما زادهم إلا إيمانا من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه
Demikian telah mendengarkan bersama lantunan ayat suci Al-Quran yang telah dibacakan oleh Al-Ustaz Ahmad, yang mana beliau adalah qari dan pengasuh pondok pesantren Tahfizul Quran Al-Adab. Kita doakan semoga beliau senantiasa mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita ikuti dalam peringatan Maulid Ramadan ini juga mendapatkan limpahan barakah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Acara selanjutnya sambutan Ketua Yayasan Ulaika Ashabul Maimah sekaligus pengukuhan pengurus pimpinan pusat Majelis Shalawat Ashabul Maimah. Dalam kesempatan kali ini langsung akan disampaikan oleh Al-Mukarram Al-Ustaz Khairul Ashab. Kepadanya Fadil Fadil. Demikian pembacaan dan pengamalan kitab Zubdatul Da'awat bi Afdhalus Shalawat karangan Syekh Abdul Ghani Mahmud Al-Yamani. Mudah-mudahan kita semua istiqomah dalam membaca, mengamalkan kitab atau salat 40 ini, dan mudah-mudahan menjadi amalan kita untuk mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, bahwa Majelis Shalawat Ashabul Maimanah ini sudah ada media sosialnya di channel YouTube. Jadi mohon nanti setelah pulang jangan lupa ditonton saja. Rekaman malam hari ini akan tampil di channel YouTube Majelis Shalawat Ashabul Maimanah. Jangan lupa subscribe, like, and ya maaf ya,
dan ikhwan mulia. Kemudian yang paling kita harapkan apa itu? Yaitu syafaat Nabi Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wabtaghu ilaihi alwasilah wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kau kepada Allah dan carilah wasilah, jalan yang mampu menerobos kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jika kau temukan jalan tersebut, bersungguh-sungguhlah ya la'allakum tuflihun, agar kau beruntung. Dan pada hari ini Pak, mohon maaf, tidak negara lain ya yang paling cepat, yang paling tepat yaitu sekali jalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, andalkan kita sedekah, apa sedekah kita? 100.000, 50.000, 20.000, 10.000, 5.000, 2.000. Ada tok jalan tempat kita ini. Apa yang kita sumbang? Berapa? Separuh dari itu. Nak minta surga, Firdaus, tak hisap lagi. Secara estimasi, antara kerja dan permintaan itu jauh daripada panggilan Nabi. Ya, sedekah tak ada harapan. Tahajud, Masya Allah. Salawat yang melanggar salat. Nah, makanya pada hari ini Masya Allah, saya yakin pada majlis yang mulia ini, mudah-mudahan saya yakin insya Allah kita semua pada hari ini sebagaimana bahagia berkumpul dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, pada insya Allah di hari kiamat nanti, di hari nanti insya Allah kita berkumpul dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Takkannya saya sampaikan karena rumah kosong itu bantu. Nah, kalau ada pot kosong ini pun insya Allah ya bisa bantu juga Masya Allah. Kata hari ini ya tidak boleh banyak munyah-munyah ada Masya Allah. Ya itulah mungkin yang sampaikan. Mohon doa semuanya, mudah-mudahan majlis ini istiqomah ya dan diberikan Allah keikhlasan. Amin ya rabbal alamin. Itu aja mungkin yang saya ingin sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian nasihat dari Tuan kita, Masya Allah. Semoga menambah semangat kita untuk terus hadir di majelis salawat. Dan insya Allah pada malam hari ini sudah putaran ke-58 majelis salawat Ashabul Maimanah. Dan insya Allah kita semua bersiap untuk menerima undangan dari Bapak Ibu sekalian untuk kita semarakkan lagi, hidupkan lagi salawat di bumi Katulistiwa. Amin ya rabbal alamin. Cermin kaca ada di serambi, rapi ditata secara tingkat. Mari baca salawat Nabi agar kita mendapat syafaat. Sallu ala Nabi Muhammad. Berikutnya kita dengarkan untai hikmah dari Tuan Guru kita yang kedua, Kiai Haji Safia Daeng Kemarin. Beliau pengasuh pondok pesantren Hidayatullah Meliau, Kabupaten Sanggau. Pada Kiai Fadilullah. Sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillahilladzi wasi'a kulla syai'in bi rahmatihi wa amma kulla hayyin bi fadlihi wa minnatihi wa karamihi wa khada'atil khalaiqi bi kibriyaihi wa 'azamatihi. Yusabbihu ar-rabbu bihamdihi wal malaikatu min ghibatihi. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa ashkuru wa ashhadu an la ilaha illallah. Sama-sama ashhadu an la ilaha illallah. Ingatlah saudara sekalian bahwa saudara pernah mengambil sumpah di hadapan Allah di alam arwah. Manakala itu Allah pernah mengambil sumpah atas setiap ruh kita yang sebelum itu kemudian Allah akan tiupkan dalam janin yang rahim ibu kita. Allah mengabadikan dalam Al-Quran, wa in akhadha rabbuka min bani Adam min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim. Ingatlah ketika Allah mengambil sumpah pada tiap ruh anak cucu anaknya. Wa ashhadahum ala anfusihim,
dan Allah mengambil persaksian syahadat dari tiap anak cucu Adam itu. Alastu bi rabbikum. Saat itu Allah bertanya kepada saudara semua, tak terkecuali saya. Allah bertanya, alastu bi rabbikum, benarkah aku ini Tuhan kalian semua? Allah tanya. Lejon dia jauh ini pun taklam kalau biar baik sebenarnya. Jangan menurut Allah tanya kepada Allah sebenarnya. Tetapi kemudian Allah tanya kepada kita semua. Apa kata Allah? Alastu bi rabbikum, benarkah aku ini Tuhan kalian? Dulu kata Tuhan ketua beginana, fuwa kala ta'ala mafarin ketika yawa Tuhan. Tantangan dia untuk mandiri minum masa Tuhan di sana. Kifin di kiro ketua begina, nanti kemudian aku ini. Betul hati yang begini. Pakai semua kita pernah bersumpah di hadapan Allah. Benarkah aku Tuhan kalian semua? Semua kita menjawab, qalu bala syahidna ya Allah. Benar ya Rabb, kami menggenggam syahadat ini. Kami bersaksi bahwa Engkau adalah Rabb kami. Rabb dengan diksi kata ulama, ini Allah memilihkan diksi yang tepat. Allah tidak mengatakan alastu, bukankah aku ini ilahukum Tuhan kalian, tapi Allah bertanya alastu bi rabbikum, bukankah aku ini adalah Tuhan kalian. Rabb itu Tuhan, ilah itu Tuhan, tapi diksi yang digunakan Allah adalah Rabb. Apakah ini kebetulan Kiai? Allah memilihkan diksi Rabb Tuhan dengan Rabb. Bisa saja Allah menggunakan diksi ilahukum, aku Tuhan kalian, tapi Allah menggunakan bi rabbikum, seakan Allah ingin mengatakan kepada kalian semua, seluruh hawaijakum, hajat-hajat kalian itu akulah yang mencukupkannya. Maka ini thariqah malam ini di mana kita duduk, kita diajarkan oleh Sayyidina Muhammad Nabi kita bahwa ar-rizqu naqsun, setiap rizki kalian itu sudah Allah atur di lauhul mahfuz. Tidak ada yang yataqaddam wa la yata'akhir, tidak ada yang bisa mensegerakannya dan tidak ada yang dapat mengakhirkannya. Sebagaimana maut mendatangi engkau, rizki pun pasti akan mendatangi engkau. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Semua kita pernah bersumpah saudara, bala syahidna. Maka dalam hadisnya Imam Muslim dikabarkan, pada saat kita menerima sumpah itu, maka Allah tetapkanlah atas kita 4 ketetapan yang tidak akan pernah tertukar. Satu di antaranya an ajali, tentang ajalnya telah ditetapkan Allah. Tanggal berapa dia lahir, tanggal berapa dia akan pulang menghadap Allah. Inilah yang dikabarkan Al-Quran, idza jaa ajaluhum fala yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Ini sudah ditetapkan Allah. Maut, saudara, saya sehat Pak, maut datang, mati walau saudara sehat. Betul-betul ya? Betul-betul. Kompak sikit, betul-betul. Pakai saya sehat Pak, tiap hari cek apa? Menurut perkiraan Pak, menurut medis darah saya normal, asam urat saya normal, HP saya bagus, ya kan? Gula darah saya bagus, darah saya tidak kental tapi tidak terlalu cair. Kalau cek apa hampir tiap pekan saya datang ke rumah sakit ternama di Kota Pontianak. Datang mau mati sudah. Betul atau tidak? Pak Kiai, ini yang dikabarkan oleh Al-Syafi'i menukilkannya Imam Ali bin Abi Thalib. Kamin sahihin mata min ghairillah. Berapa banyak orang yang sehat mati tanpa penyakit? Tapi sebaliknya walaupun sakit, berapa banyak orang yang sakit tapi tak juga kunjung mati. Betul atau tidak? Ada yang sehat tiba-tiba tanya malam-malam, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tengah-tengah malam itu pengumuman, terketuk di jam 2 malam ada pengumuman. Bangun kita dari tidur, kita dengar suara siapa itu deh? Dengar siapa yang meninggal? Kecil TV. Telah pulang dengan tenang si Fulan bin Fulan, Fulanah binti Fulan, Sianok bin Sianok. Ya Allah kata laki, enggak kita dibawa bagi main kapling dengan aku. Sehat waktu main kapling itu empas kapling sehat sampai rumah mati. Sallallahu Nabi Muhammad. Inna lillahi, tiba-tiba ada pengumuman di malam. Terkejut dari kita ya. Siapa itu bang? Tunggu kita dengar. Begitu dengar telah pulang ke rahmatullah, Sianok bin Sianok terkejut
catur sekat mat hubung awak nak mati manusia itu. Sehat Pak, sehat datang mati saudara. Inilah Allah yang disebut sebagai zat yang tidak bergantung kepada hukum kausalitas. Hukum kausalitas itu apa? Pakai hukum sebab akibat. Kalau kita di makom syariat, kita bergantung pada hukum sebab akibat. Kalau engkau lapar, makan kenyang. Engkau harus minum hilang dahaga. Tapi hukumnya Allah tidak demikian. Kalau hukum akal manusia, kau sakit berobat sembuh. Tapi hukum Allah tidak demikian. Kalau aku mau engkau kaya, dengan diam pun ku bikin kaya. Tapi kalau aku mau kau miskin, biar kaki kau buat jadi kepala, kepala kau buat jadi kaki. Rizkimu sebegitu tidak akan tertukar. Kata orang logika, kalau ia rezeki kita pasti melalui. Kalau tanya rezeki kita, dengan Allah. Ngerti tidak? Aman. Ini suami anak ta'ala. Kata orang logika, begitu kata orang Buddhis. Mohon rezeki dengan kita narik motor berapa? Mohon beri rezeki dengan kita kira-kira. Kalau itu rezeki awak datang benda itu, kalau bukan rezeki kita, mati pun kita kejar barang itu. Seperti bayang-bayang makin kebut kita kejar, makin jauh dia meninggalkan. Sallu ala Nabi Muhammad. Yang pertama tentang maut, tiba-tiba dia datang, tiba-tiba habislah akting kita di dunia. Ini kan sedang berakting masing-masing. Kalau kita belajar tauhid ini, kita sedang memain peran masing-masing. Ada yang jadi peran menjadi Kiai Al-Asani As'ad dan Ustaz beliau Kiai keluarga besar As'ad, semoga Allah yarhamhum sampai kepada sesepuhnya. Amin Allahumma amin. Ada yang sedang memainkan peran menjadi saudara kita, bapak muda Mahendrawan. Ada yang menjadi pisan peran menjadi bapak, menjadi tamu. Ada yang bermain pesan menjadi guru kita Habib Iskandar Al-Gadri yang kita muliakan. Ada yang sedang bermain pesan menjadi Ustaz Haji yang saya muliakan. Ini sedang bermain peran, dan satu di antara peran ini saya sedang memainkan peran jadi penceramah ecek-ecek mana-mana. Ini penceramah ecek-ecek karena yang benar sebenarnya yang di sebelah kiri saya ini. Bagian datang maut saudara, pulang kita. Berapa banyak yang sehat mati tanpa penyakit? Saya punya tim bodyguard personal sama Habib Farhad Al-Idrus. Ya, jadi kalau ada Ustaz Dasar Lati, Ustaz As'ah atau Somad, Ustaz dari pusat kepada kabarin datang, itu dikawal oleh bodyguard ulama. Bodyguard ulama, mungkin pernah dengar nama Iwan Pantun. Nah itu kemarin saya ceramah di Ambang di Sakamurgu. Selesai ceramah, ada orang Sunda besar tinggi namanya bodyguard. Ia punya otot macam betis kita di otot tangan, besar. Kalau makan saya umumkan yang otot bodyguard. Itu sering saya guraukan. Selesai ceramah macam ini, dia datang agak saya, Pak Kiai, tolong singgah ke rumah saya sebentar saya. Mungkin ini untuk pertama dan yang terakhir. Maksudnya kenapa kan saya pengen jam Kiai makan. Diberikan saya makan, selesai makan dia bilang apa? Saya bilang sama istri saya, Pak Kiai, kalau Kiai Daeng Sabarin sudah naik ke rumah saya rela mati. Selesai makan, dia ngomong begitu Pak. Saya bilang jangan bergurau benda itu. Betul? Nah kalau pantunnya tadi itu membawa acara kecil, tapi mujarab benda itu. Pak Kiai jangan bercanda barang ini. Selesai dia ngomong begitu, saya pulang. Sampai di jalan saya ditelepon, Pak Kiai, suami saya meninggal, padahal bodyguard besar yang bukan main. Tiap kali ngangkat beban 50 kilo sebelah tangannya. Perut berlipat-lipat. Kalau perut laki gitu nih, orang bunting 7 bulan tak menikah. Itu yang sehat mati tanpa penyakit. Mati tanpa penyakit. Sebaliknya kata Syafi'i, wa kam min sakim asyakina min ad-dar. Berapa banyak orang yang sakit tapi tak kunjung mati-mati. Betul? Makan pakai selang, minum pakai selang, jalan depan pakai selang, jalan belakang pakai selang, ya kan? Bahkan bernapas pun diinjeksi, jantungnya dipacu menggunakan selang dengan oksigen. Saya punya teman karena saya aktif di BUMN PTPN 13 Kalimantan, yaitu Barat, Timur, Tengah, dan Kalimantan Selatan sampai ke Samarinda, Balikpapan, Batu Licin, Banjarmasin. Saya sering ceramah sampai sana. Saya bilang
saya punya teman direktur utama BUMN. Jadi ini masuk rumah sakit yang paling ngetop kali sini, satu malam hampir 2 juta kamarnya. Bukan VIP, VIP, VIP yang dia ini VV, bukan FIF. Kalau FIF itu untuk kredit motor, itu lain cerita. Yang tahu kalau di sini kan Pak Ustaz, VIP ini sama dengan FIF lain. Kalau itu kelas direktur, kalau FIF itu kelas kita. Nak ambil motor tak duit, baginya kan FIF. Pagi hari saya tak bahas ini. Kalau FIF muka dengan muka FIF semua. Pagi hari kita lanjut dulu lagi cerita VIP. Itu sudah 4 tahun saudara, saya tak sebut nama rumah sakitnya. Rumah sakit terkenal di sini, paling terkenal. 2 juta lebih per malam. Apa dia bilang? Anaknya direktur, anaknya guru besar, anaknya rektor di UI, di ITB Bandung, jangan terus ngobrol semua anak-anaknya. Pak, biayanya kami tak masalah Pak Kiai, tapi waktu merawat mama ini kami yang tak punya, kata anak-anaknya. Anaknya sukses semua. Kalau merawatnya duitnya kami tak masalah. Mau berapa juta, ratus juta pun tak masalah, ya kan? Tapi masalahnya kami tak punya waktu. Jadi apa macam mana caranya Pak Kiai biar mama ini cepat pulang? Macam mana cara biar mama cepat pulang? Saya bilang pulang kemana? Ya kan? Kata dia tersipu-sipu malu. Pak Kiai mengerti lah. Kalau saya mengerti, berarti mak ini hidup mengendah cepat mati. Saya mau bermain ini pandai saya. Saya duduk di situ, saya bacakan Akasah. Nah, itu ini orang tua ini. Saya bacakan Akasah, situ saya mintakan taubat untuk orang tua. Dibacakan sebentar duduk, tidak lama. Pagi masih lama nah ini kira-kira. Sebentar lagi saya bilang. Saya ini mirip-mirip seperti yang di DP itu yang lama koli itu gitu. Saya bilang tak lama lagi begini. Saya bilang, saya pulang, Bapak yang sabar, ini kesempatan Bapak beribadah. Jangan ditinggalkan Ibu, jangan ditinggalkan. Ini kesempatan terakhir Bapak, baik-baiklah. Pulang, meninggal betul di belakang. Apa dia bilang? Nelpon saya, Pak Kiai, Ibu sudah meninggal. Dia bilang, Alhamdulillah. Inilah dunia, saudara. Inilah dunia. Orang yang paling engkau sayang belum tentu siap membela engkau. Jangankan di akhirat, di dunia pun mereka sudah hampir nyaris tak punya waktu untuk kita orang tuanya. Apa yang ingin saya sampaikan Bapak? Pada ini malam saya hanya berpesan, kita telah menerima Allah sebagai Rabb kita. Bala syahidna, benar ya Allah engkau Tuhan kami, maka kami rela dengan ketetapan kematian kami, yaitu maka dari nafsin antamuta illa biidnillah kitaban muajjala. Tidak ada orang yang mati kecuali memang Allah telah menetapkan dia. Yakin atau tidak? Yakin kita tak? Semangat, yakin kita tak? Oke. Yang kedua, ini baru 2. Kalau menurut Habib tadi sampai 4, jadi beliau. Kalau sampai 4 ini saya buat malam ini saya ceramah. Biasa saya ceramah di Jawa itu, biasa saya ceramah sampai setengah 4 subuh. Tadi jangan setengah 4 subuh, jam 3 itu saya ceramah di Jawa, di Surabaya. Kemarin saya ceramah itu, kemarin saya ceramah live di TV 9 Surabaya, ya kan? Itu jemaah sekitar 13.000 katanya yang diundang, yang datang 15.000. Ramainya manusia. Selesai ceramah jam setengah 4 subuh. Nah ini malam mau saya buatkan begitu juga rencana. Tetapi iskandar pagi aku di dalam ini. Ada dari ibu dan bapak, an ajalih, an rizki. Allah telah tetapkan rizki saudara. Yakin atau tidak? Yang kontak yakin atau tidak? Sebelum saya mulai ceramah ini saya mau sampaikan 2 ini. Jadi ini belum ceramah Pak Ustaz. Ini baru la ilaha, belum ada amma ba'dunya. Coba Bapak teliti dari tadi, belum ada amma ba'du. Kalau sudah ada amma ba'du itu baru mulai yang terhormat, itu baru nak ceramah. Ini belum, baru sekapur syirik ke orang lain. Kalau semangat di ceramah, Allah turun ceramah. Ustaz, saya tak lama malam ini karena Habib Iskandar tadi dah bilang
bahwa kalau sudah lapar itu mau ngamuk kata beliau. Atau saya tak akan lama ceramah malam ini. Ibu yang pertama mau mati tidak akan tertukar. Pegang ini, yakin. Yang kedua, rizkimu. Suatu ketika Allah memanggil Nabi kita Muhammad, dan Allah lewat Nabi Muhammad mengabarkan dia benar ada. La takhafanna min dhis-sultan. Jangan pernah engkau takut terhadap penguasa model apapun. Madama sultan baqiyan. Karena sebenarnya penguasa, para penguasa itu aku, kata Allah. Betul? Penguasanya para penguasa itu aku, betul? Allah subhanahu. Yang kompak subhanahu. Semangat orang Pontianak ini. Subhanahu. Sebenarnya yang laki-laki yang jawab ramai, ibu biar tak teriak. Ini yang laki nengok saja begini ya. Yang jawab ibu, bapaknya tadi minggu saya. Bisa macam nak nyekik leher saya. Mentang-mentang saya ceramah sampai jam 2 tidak balik kan. Pak saya jawab lah sayangi. Allah subhanahu. Masuk ke dalam surga semuanya. Amin. La takhafanna min sultan. Jangan pernah takut min sultan. Madama sultan baqiyan. Seluruh penguasa itu jangan bikin engkau takut. Karena sejatinya kekuasaan itu ada pada tanganku, kata Allah. Wa sultani, dan ketahuilah kekuasaanku la yanfadu abada. Tidak ada endingnya. Tidak ada last time buat kekuasaan Allah. Kalau kekuasaan manusia, dia presiden Pak, baru kemarin selesai, betul? Baru diganti, puas-puaskan kau hidup, puas-puaskan kau buat kebijakan. Tunggu nanti Allah akan mengadili kau. 10 tahun selesai. Ini musim pilkada, yang gubernur, ya pilgub dan wakil. Ya kan? Ini semua sedang maju ini. Mudah-mudahan ya Allah yang berajak di tempat ini Allah kabulkan ajaknya. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Paham tak paham? Tak Kiai, jangan pernah takut dengan kekuasaan. Jadi gubernur 10 tahun Allah panggil selesai. Kalaupun tak jadi gubernur paling 5 tahun. Kalaupun Allah mau panggil baru saja dilantik habis. Betul? Apa yang dibanggakan dari itu? Pakai ini rezeki sudah ada dalam tanganku. La takhafanna min sultan. Kelak di hadapan Allah di hari kiamat. Ini Habib tadi menyampaikan. Kata beliau, apa kata beliau? Bahwa di hari itu Allah akan memanggil semua manusia. Lalu Allah berdiri, bahkan kata Imam Bukhari dan Muslim sahihain dalam hadisnya, beliau mengabarkan Nabi lagi mengebas-ngebaskan jubahnya. Karena tanah dari kuburan, tanah dari kubur itu masih mengotori jubah beliau. Masih dikebas-kebaskan jubah ini, beliau bangkit di hari kiamat. Lalu bangkit pada saat itu bertanya, ya Jibril, ini hari apa? Mengapa begitu mencekam ya Jibril? Jibril berkata, ya Rasulullah, hari ini kiamat sa'ah ya Rasulullah. Allah marah di hari ini, dan marahnya Allah tidak pernah semarah Allah di hari ini. Saat itu semua manusia di padang mahsyar tertunduk, tidak ada yang berani mengangkat kepala karena ketakutan, cemas kepada siapa mereka minta tolong di hari itu. Namun pada hari itu dalam keadaan marah Allah berkata, limanil mulkul yaum. Limanil mulkul yaum. Kenapa mikrofon makin ada yang kecil? Suruh berhenti, saya berhenti. Apa terus? Saya tidak payah memberikan sebatkan kamu. Suruh cepat berhenti, makin bagus. Tolong angkatlah sedikit sayangi, ngakulah kita dibeliin dari ibu. Kalau acara band kita besarkan, acara organ tunggal lagu dangdut kita besarkan, gila ceramah kita kecilkan, bertuah tidak ada. Mudah-mudahan Allah rahmati tukang saya dari alim Allah. Ini saya bergurau, tapi mikrofon yang kecil. Saya tidak ada. Halo.
Sallu ala Nabi Muhammad. Ini kalau besar, jangan kita matikan surya. Ini kan tiap hari dipakai orang orden, dipakai orang kalau pakai pengantin berkaraoke ini nyari, ehonya dibesak-besarkan, betul. Anak bidu wanita yang nyanyi, tahu-tahu berdiri dekat tukang sormi, mulailah bidu wanita menyanyi. Apakah kau tak menyesal bila mencintaimu? Karena yang kau dapat bukan yang pertama, tapi sisa orang. Ini dangdut kan cuma selingan saja. Halo. Ini kalau dari Islamnya berarti saya suruh mati ceramah. Saya tahu. Salah. Ini baru benar. Besarkan eho sikit, kasih pesan sikit. Nyamanlah suruh pakai. Sayangi. Saudara Nabi Muhammad. Hari itu kata Allah, ya Rasulullah, Allah tidak pernah semarah hari ini ya Rasulullah. Fir'aun pernah mengaku menjadi Tuhan. Allah marah tapi tidak semarah hari ini. Namrud pernah mengaku Tuhan. Ia marah tapi tidak semarah di hari ini. Allah pernah menenggelamkan Fir'aun dalam keadaan marah tapi tidak semarah hari ini. Menenggelamkan negeri Kan'an karena marah, itu pun tidak semarah di hari ini ya Rasulullah. Hari ini Allah benar-benar marah ya Rasulullah. Kata Jibril, aku pun tidak berani bercakap-cakap denganmu. Tiba-tiba Allah berteriak, limanil mulkul yaum. Ini Allah tunjuk semua. Limanil mulkul yaum. Angkat muka kalian hai orang-orang di padang mahsyar yang pernah sombong dengan pangkatnya, yang pernah sombong dengan ilmunya, yang pernah sombong dengan harta benda jabatan keturunannya, sombong dengan apapun yang pernah kau punya, sombong dengan ibadahnya, sombong dengan apapun. Angkat kepala kalian. Limanil mulkul yaum. Siapa yang berkuasa di hari ini? Allah panggil semua dulu. Limanil mulkul yaum. Tidak ada yang berani mengangkat kepala. Semua aib kita dibuka oleh Allah Ta'ala. Ya Allah, ya Rabbi, semua dibuka. Saya tak berani mengangkat kepala karena saya nampak baik di depan ibu, bukan karena baik, tapi karena Allah masih yastur menutup aib saya. Maka tampak baik bukan baik sebenarnya, Allah masih tutup aib saya. Yang membuat kita ditampak dihargai orang bukan karena ilmu, bukan karena saya baik, bukan, demi Allah tidak. Kalau Bapak tahu satu saja aib saja Allah buka, hari ini Bapak pulang semua tidak ada yang mengasih saya ceramah karena jijik Bapak melihat saya. Hari itu Allah memanggil limanil mulkul yaum. Angkat kepala kalian yang sombong. Semua dulu. Allah jawab, siapa yang berkuasa hari ini? Allah menjawab, lillahil wahidil qahhar. Ini akulah yang Maha Esa, yang berkuasa lagi Maha Perkasa hari ini. Semua dulu. Lalu tiba-tiba dalam keadaan marah, kata Nabi Muhammad, fa'alhamani Allahu kalimatan fa'ahmaduhu bitilkal ma'amid. Tiba-tiba Allah mengajarkan aku satu wiritan seperti tadi itu. Diajarkan aku satu madah, satu pujian, wiritan, fa'ahmaduhu bitilkal ma'amid. Aku puji Allah dengan pujian itu. Fa'afuru syahidah. Tersungkur aku kata Nabi Muhammad, saking beratnya tak mampu nahan zikir. Zikir tadi itu kalau ibu baca itu subhanallah, menakjubkan zikir yang Bapak baca tadi itu. Istiqomah mengamalkannya. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Tersungkur aku tak mampu menahan berat wirid ini. Tiba-tiba Allah yang berteriak, tiba-tiba melunak suaranya yang tadinya keras, tegas, garang, menakutkan. Limanil mulkul yaum. Semua orang tertunduk, tapi tiba-tiba Allah memanggil. Aku tersungkur kata Nabi, dan Allah berkata, ya Muhammad, irfa' ra'sak
mampu marah. Angkat kepalamu sayang, angkat kepala. Ada apa? Kenapa kau sini? Kondisi bicara. Padahal Jibril saja tak boleh bicara dari itu. Bicara apa yang kau minta. Santuto mintalah, aku pasti kasih yang kau minta. Wasfa'tu syafa', kau mau selamatkan syafaat yang mana? Kau pilih saja, silakan pilih Muhammad, silakan pilih. Karena Allah pernah janji dengan Nabi Muhammad. Apa janji Allah? Ketika Nabi Muhammad akan meninggal, apa janji Allah kepada Nabi Muhammad? Nabi Muhammad dalam keadaan sakaratul maut, Nabi Muhammad sempat panggil Jibril. Ya Jibril, su'ali ummati ba'di. Tolong tanyakan Allah sebelum aku mati, yang aku tanya satu saja. Macam mana umatku nanti? Macam mana umatku? Itu pertanyaan. Allah jamin aku akan jawab semua permintaan. Kalau saya ceramah ini biasanya panjang, tapi karena malam ini kita dah lapar semua, saya potong ceramah ini, melompat sini. Maka ada hadis yang datang dari yaitu Ibnu Salul, Abdullah Ibnu Salul, ketika beliau meninggal dari Umar bin Khattab, tapi saya tidak baca ini untuk hadisnya, saya potong saja. Dan apa kata Rasulullah? Hari itu Allah pernah cemburu waktu hidup di dunia kepada Nabi Muhammad. Saking baiknya, kata Habib tadi, bagaimana baiknya Nabi Muhammad, saking sayangnya pada kita, Allah cemburu. Sampai kata Allah, ya Muhammad, anta arhamu bihim minni, kau lebih sayang pada umatku daripada besar sayangku pada mereka. Aku sayang pada umatmu, tapi engkau sepertinya lebih sayang ya Muhammad. Kisah ini panjang, kalau saya cerita akan lama, tapi inti, poin saja. Maka Allah cemburu. Maka kata Allah, engkau penyayang ya Muhammad, melampaui sayangku. Apa kata Allah Rasulullah? La ya Rabb, anta arhamu bihim minni, engkau lebih sayang pada mereka, aku tidak seberapa ya. Anta rabbun lahum wa ana akhun lahum, engkau Tuhan mereka yang memberi makan mereka. Yang tak sholat tetap diberi yang tak sembahyang tetap diberi yang tak puasa tetap diberi yang kini gulung buka aurat tetap Allah jamin dikasih napas gratis, oksigen gratis. Jadi yang tidak pernah sujud pada Allah, yang laki tetap diberi jodoh, yang perempuan tetap diberi keturunan. Alhamdulillah. Kurang sayang apa? Yang mereka yang taat diberi Allah air hujan, mereka yang durhaka yang mensekutukan Allah pun tetap Allah beri air hujan yang sama. Betul. Mereka yang jujur, kata kori kita tadi, yajiziyas sadiqin mustaqim, kita mustaqim. Allah balas kejujuran mereka, wa yu'adzibal munafiqina in syaa'a wa yatubu 'alaihim. Orang munafik diazab tapi di akhirat, di dunia karena mereka termasuk berkumpul dengan umat Muhammad, Allah tetap cukupkan hajat mereka. Apa kata Rasulullah? Tidak ya Allah, kau lebih sayang pada mereka. Anta rabbun lahum. Nah tadi kaitan dengan ceramah pertama saya, engkau bala syahidna, kau adalah Tuhan yang merawat kami ya Allah. Maka apa kata Allah? Idzan ya Muhammad, la ukhzika yaumil qiyamah. Cek. Semua orang saya ceramah, di sini 3-4 kali dimatikan. Ini bukan mati, memang dimatikan. Cuma yang matikan itu bukan yang di sana. Jangan-jangan ada makhluk halus. Nah ini memurah ya. Tapi memang pernah baru inilah saya mati 3-4 kali. Kok baru anak hati balik ya ini. Ambil apa-apa. Kita selesaikan ini, habis selesai itu selesai ceramah. Nah teman-teman. Pakai. Ya Rasulullah, kau lebih sayang pada mereka ya Muhammad daripada aku? Tidak ya Allah, kau lebih sayang. Aku sayang mereka karena engkau ya Allah. Coba Bapak lihat bagaimana Allah diri pada Nabi Muhammad. Kau begitu sayang sampai melampaui aku? Tidak ya Allah, engkau lebih sayang pada mereka. Oke, saya tidak bahas panjang-panjang. Sampai-sampai kata Allah, la uhsika yawman la ja'altu amra ummatika ilaik. Bagaimana Muhammad gini saja kata Allah. Ini Allah pernah nego dengan Nabi Muhammad. Begini ya, karena kau itu sayang dengan umatmu, aku lepas tangan saja. Untuk urusan umatmu itu ja'altu amra ummatika ilaik. Engkau saja yang ngaturnya, karena kau sayang pada mereka semua. Sampai yang durhaka macam Ibnu Salul, engkau pun sayang walaupun dia rasul nifaq, kau sayang pada mereka. Kau saja yang ngatur dunia ini Muhammad. Bagaimana? Kata Rasulullah, la ya Rabb, jangan. Lalu kata Allah, Muhammad itu hebat. Semakin dipuji, semakin menunduk. Beda dengan kita.
nggak dipuji, pandai muji-muji diri semua. Betul atau tidak? Alhamdulillah, sambutan itu memang pakai alhamdulillah kan? Alhamdulillah, berkat saya ada di sini, maka bapak-bapak mengertilah agama. Berkat saya ada di sini, bapak mengerti agama katanya. Bagaimana halusnya kita memuji diri kita seorang, ya kan? Bagaimana itu kita memuji? Alhamdulillah, kita bercerita kepada orang. Sejak saya masuk kampung ini, banyaklah orang yang mengerti agama. Allah Akbar, cantik cara iblis membuat bapak habis dalam amalnya. Sadarlah kita itu. Padahal setiap khotib naik mimbar apa kita bilang? Alhamdulillahilladzi hadana li hada. Terima kasih kepadamu ya Allah, segala puji untuk Engkau yang hadana, menunjukkan kami hada kepada jalan ini, way of life, ya kan? Ini jalan yang telah kita pilih, ini adalah pilihan Allah yang telah memilih kita untuk datang ke sini. Alhamdulillah. Makut narinah tadi yang menggunakan agama tadi Pak Kiai kita, Pak As'ad, Pak Kiai kita ini juga Khatib kita, guru kita belum menyampaikan itu. Kalaulah tidak karena petunjuk Engkau ya Allah, tak akan sampai kami di sini. Siapa kami ini ya Allah? Mayahdillah. Saya dengar sambutan beliau tadi. Orang kalau sudah dipilih Allah, fala mudhillalah, tak ada yang bisa menyesatkan dia. Setiap insan alzamnahu ta'ala fi unuqi. Tiap manusia itu ada stempel dia. Dia mau ahli neraka, ahli surga, itu amalnya dikalungkan ke lehernya. Kalau dia ahli surga, macam manapun jelek masa lalunya, yahdihillah fala mudhillalah. Ini masa lalu kita tidak mampu kita gambarkan macam mana kelamnya. Tapi Allah tahu bapak ini ahli surga. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Sejelek-jelek pun orang punya masa lalu, tapi karena Allah sayang, Allah balikkan keadaan dia. Fasabaqu alaihi kitab fayamalu bi ahlil jannah fayadkhuluha. Sudah dia stempel, tiap kita ada stempel kening kita nih. Surga neraka itu ada keningnya. Kalau udah stempelnya surga, buruk macam manapun dia akan tetap menjadi orang baik. Kata Rasulullah, walau hatta ma yakunu bainahu wa bainal maut illa dhira'. Walaupun tinggal sekilan sentik lagi dia mati, Allah kasih kesempatan dia untuk mampu mengamalkan amalan ahli surga, fayadkhuluha, lalu dia masuk surga dengan husnul khon. Tapi begitu pun ahli neraka, kalau sudah stempelnya neraka, biar bagus dia seumur hidup, Allah balikkan keadaannya kata mayakulu bainahu bainahu illa dhira', sedetik sekilan lagi nak mati, fayamalu bi amal ahli nar, maka dia mengerjakan perbuatan ahli neraka, fayadkhuluha, maka amal baiknya hangus oleh su'ul khon. Maka saya bilang, ini karena majelis zikir, saya berpesan banyak-banyak memuji Allah, karena ibu telah dipilihkan Allah menjadi orang yang zakirat. Amin Allahumma. Ini sebutan spesial saudara, bukan main-main. Wadzakirin Allah, ini adalah orang-orang yang dijamin surga. Siapa ya Allah? Yaitu zakirin Allah, laki-laki yang ahli zikir. Amin Allahumma. Wadzakirat, perempuan yang ahli zikir. Amin Allahumma. Pak Kiai, saya tutup ceramah ini dengan yang pertama, apa yang kita lakukan Kiai? Kata Allah, di ajlika ya Muhammad, la uhsika yaumal qiyamah. Karena kau semakin dipuji semakin menunduk, maka kata Allah, aku janji, la uhsika yaumal qiyamah, aku tidak akan menyedihkan engkau di hari kiamat. Aku tak membiarkan engkau sedih. Kalau nabi yang lain sedih, biarkan saja. Tapi kalau engkau wahai kekasihku, aku tak mau membiarkan engkau sedih di hari kiamat. Inilah tafsir dari surah Ad-Duha yang sering Bapak Ibu baca sama-sama. Wadduha wal
la sawfa yu'tika rabbuka la ukhzika yawmal qiyamah. Apa maksud daripada hadis qudsi tadi? Yaitu yang dimaksud Allah la sawfa yu'tik, Allah berjanji akan memberikan pada engkau ya Muhammad di hari kiamat kelak. Fatarqa, kau akan puas dengan pemberian Allah itu. Apa yang Nabi minta di hari itu? Nah, Allah yang marah tadi, mintalah Muhammad, kau minta apa? Nabi Muhammad mengangkat kepala. Ummati itu orang sebut itu apa namanya tembalan samping ke nama tempat ini, apa nama tempat itu? Sampingnya apa namanya? Itu orang sebut ya Allah. Malam itu membaca 40 sholawat dari Kiai Haji Abdul Ghani yang dimuliakan Allah. Maka Allah berhayati syarif, semoga kita termasuk oleh ini. Amin Allahumma. Itu guru kita. Kata Rasulullah, tolong berikan batu sholawat malam itu. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Semua orang berenang di atas darah bercampur darah di padang mahsyar. Semua umat datang di Adam, jauh li nabiyyin. Adam didatangi, isfa'lana ya Rasulullah. Adam menjawab, lastulah, aku tak bisa tolong kalian. Walakin alaikum binuh, coba kalian minta tolong Nabi Nuh, fa innahu najiyullah. Dia itu adalah gelarnya najiyullah. Datang kepada Nuh, ya Nuh, isfa'lana, tolong kami. Ini matahari sejengkal di atas kepala kita. Apa jawabannya? Lastulah. Nabi Adam jawab lastulah. Lastu. Oh, Bapak jawablah sayangi. Salah ada ngangak-ngangak macam itu. Saya kan nengok saya lawak. Memang tak lahir memang lawak macam ini lah. Nabi Adam ditanya jawabnya lastu. Ibu lastulah. Jawabnya apa? Lastu. Jawab sama-sama. Nabi Nuh didatangi jawabnya lastu. Datanglah kalian alaikum bi Ibrahim. Fa innahu khalilullah. Tadi kita baca nama Ibrahim. Maka Nabi Ibrahim isfa'ana. Ibrahim Rasulullah menjawab lastu. Perempuan lastu. Jawabnya terpesona dengan saya ini. Jangan sampai saya buka soban makin lawak saya ini. Nabi Ibrahim jawab lastu. Tak lastu. Datanglah kalian kepada Musa. Musa menjawab lastu. Apa tilastulah itu Pak Kiai? Bisik-bisik di sebelah kiri kanan. Apa tilastulah? Semua Nabi jawab lastulah, lastulah. Apa tuh? Lektor dia jauhi aku raiso. Bukan zakar. Jangan mutu berkota diisi dong. Kota diisi. Kita mau menjaganya. Tak isi aku nolong kita. Tak isi. Minta maaf ibu ini. Maaf friend ini. Aku tak bisa nolong kita friend. Ya. Tapi coba kalian terakhir datang. Ada satu Nabi yang istimewa. Namanya Isa. Dia sempat disembah-sembah manusia, dikira Tuhan, padahal dia tidak lain adalah utusan Allah Subhanahu. Jadi saya ceramah tidak karena di Pontianak, ini kan orang Islam. Kalau saya ceramah di Hulu, saya ini orang kampung, Pak. Kiai bukan, Ustaz bukan, Habib bukan, orang kampung. Tiap hari nanam cabai dengan kangkung. Kenapa ngundang saya ceramah di kampung? Kalau di sana saya ceramah, itu yang dengar orang muslim. Ini kan zaman Islam semua. Kalau di sana pendeta datang, pastor datang, merawati, banyak anda. Ikut tadi itu dengar ceramah. Saya sampaikan, Isa tidak lain adalah Rasulullah. Coba kalian minta tolong Nabi Isa. Isa berkata, aku pernah salah di hadapan Allah. Umatku mengira aku Tuhan, padahal aku hanya sekedar utusan. Aku malu pada Allah. Lastu. Lelaki kalau tidak mau tak dijawab lastu. Aku tak bisa. Selesai ceramah itu. Jadi kemana kita minta tolong Pak Ustaz? Semua Nabi, kata Imam Asy-Syadzili, pendiri Thariqah Mu'tabarah Asy-Syadziliyah, beliau berkata semua Nabi membawa umatnya berbondong-bondong mencari siapa?
sallallahu alaihi. Lalu pada hari itu sahabat pernah bertanya, ya Rasul, macam mana kau bisa mengenali kami di sisi orang bermiliar-miliar ya Rasul? Hari ini kita tak tahu mana bini kita. Coba Bapak tengok, kenal tak Bapak belah mana bini Bapak? Tak tahu lah. Ibu pun tak tahu belah mana lagi. Ini paling orang seribu orang. Ini bingung kita mencari mana pasangan kita. Macam mana di hari kiamat kelak saya? Kalau orang sesekor ini berkumpul, siapa kenal mana laki mana bini? Macam mana kalau sekota putihan? Macam mana kalau sekalbar? Kemana ibu mau cari tolong? Tidak ada yang bisa. Semua Nabi angkat tangan semua. Tiba-tiba para Nabi memimpin umatnya, ayo sama-sama kita cari Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Di hadapan Nabi Muhammad yang sedang bersujud tadi, semua berkata, Ista'lana ya Rasulullah, tolong kami, tolong kami. Udah ratusan ribu tahun kami dipandang di depan matahari. Tidak ada orang yang selamat di hari ini ya Rasulullah. Semua nangis Pak, menghina. Kita baca biasa, kata Quran, ya firul mar'u min abi, saudara lari dari saudara kami, ummihi wa abi, anak lari dari ibu bapaknya, sahibatihi wa bani, sahabat karib akan meninggalkan sahabatnya dan anaknya. Semua kita sibuk menyelamatkan diri kita masing-masing, tak ada yang peduli dengan sesama. Bayangkan keadaan itu. Tiba-tiba hari itu bapak dan ibu baca salawat ini, Isfa'lana, pernah dengar itu? Lana ya Habib. Kita akan merengek-rengek di hadapan Nabi Muhammad. Isyafa' lana ya Habib. Apa maksud kalimat kepada tolong kami ya Rasul, tolong kami ya Nabi, tolong kami ya Nabi, tolong kau semua orang bermiliar-miliar. Jangan cerita dari Nabi Adam. Ini abad saja tahun 2024, Cina itu punya warga tidak kurang dari 2 miliar dengan India. 3 miliar hampir 4 miliar. Itu Cina dengan India saja. Macam mana kalau digabungkan benua Eropa? Bagaimana kalau gabung Amerika? Bagaimana kalau Afrika? Asia, bukan hanya negara tapi Asia, seluruh Asia, lalu berkumpul bersama-sama di situ. Mau kemana, siapa yang kenal kita? Pak Haji, coba ingat waktu kita di Padang Arafah, siapa kenal kita? Waktu tawaf di Baitullah itu bapak sedang diajari, saudara. Bu Haji, ibu sedang diajari. Jangankan kita yang macam ini, yang terkenal macam Ustaz Abu Somad itu di Mekah tidak ada orang kenal. Betul? Di depan Ka'bah itu kalau tidak ada orang peduli. Di Padang Arafah itu Ustaz Abu Somad. Macam mana lagi kita yang pergi ke Tanjung Ilia, orang Ilia tak kenal dengan kita. Paling kenal dengan orang Singgung ni yang kenal kita. Pergi ke air rendah ada orang kenal kita. Macam mana di akhirat? Semua kita akan berteriak, Insyafa'na Musa menjawab
syafaat. Lalu bagaimana Nabi kenal kita? Kata Nabi, inna ma'rifati ala ummati biqadri salawatihim. Bagaimana aku kenal dengan umatku di antara miliaran orang? Biqadri salawatihim, tergantung banyaknya selawat yang mereka bacakan. Setiap kali mereka membaca selawat, kata Nabi, aku diketuk oleh malaikat, ya Muhammad, ya Rasulullah, siang bin siang kirim salam dengan kau. Ibu tengok di sini. Bunyi setiap kita berselawat, maka Nabi Muhammad dibangunkan oleh Allah, disebut nama ibu. Abu Haji ini. Ibu Haji siapa namanya? Ini emak. Ini benar nih. Emak siapa namanya? Ibu-ibu tak salah dekat ini kita nak tanya. Emak siapa nama emak? Bu Ratna. Ibu tadi baca selawat itu 40 itu tak berapa ratus isi selawat. Memang mulutnya 40, tapi isi itu beratus-ratus selawat kepada Muhammad. Satu kali ibu bilang dari Allahumma sholli ala Muhammad, maka manja'alahu Allahu malakan. Allah jadikan malaikat, ya Muhammad. Ada Ratna, tidak dipanggil ibu di sana. Saya pun tidak dipanggil Pak Kiai di sana. Nama saya anak Satya bin Daeng Lesmaran. Tidak ada lagi gelar itu Pak Kiai. Ustaz yang terhormat. Ustaz dia dengan benda macam itu. Hei engkau yang sedang bersuluk, engkau yang sedang bertariqah, sedang menuju Allah, pujian jangan membuatmu terbang, sebagaimana cacian jangan membuat engkau melemah. Indonesia. Hei Muhammad, kata mereka, Ratna sedang selawat. Ratna binti siapa? Binti ibu Muhammad Ali. Ratna binti Muhammad Ali. Kalau salawatnya malam Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, nama ibu yang disebut. Tapi kalau malam Jumat, bersalawat pada hari Jumat, wajahnya sepaket, nama dan wajahnya ditampakkan. Itu malam Jumat dan hari Jumat. Yang sebelah ini, yang sipu-sipu malunya pakai kerudung atau dari daunnya. Siapa nama Haji? Aminah Maklawa. Inilah nama Nabi Muhammad baru saya ini. Aminah binti siapa kasih? Binti Ain Ibrahim Allah. Nama Aminah bapak Nabi Ibrahim. Bu Aminah, malam ini ibu disebut nama di depan Nabi Muhammad. Ya Allah, macam mana senangnya ibu, nama ibu disebut di depan Nabi. Saya tidak tahu disebut di depan Nabi. Ya Allah, ya. Tuh yang di pasar ini. Siapa nama itu? Penny. Siapa nama bapak? Faisal. Penny binti Faisal. Ya Rasulullah, Penny binti Faisal sedang kirim salam dengan kau. Macam mana nama ibu di depan orang yang paling baik di mata Allah disebutkan? Nama ibu di depan sebut nama depan presiden yang senangnya macam mana? Macam mana di depan Muhammad Nabina yang akan memberi kita nama ibu sendiri? Ya Allah, Pak Haji. Siapa nama Pak Haji yang kejamatan ni? Ayah sayang cinta. Siapa nama Pak Haji kasih? Haji. Siapa nama Haji? Haji Majid. Nampak Majid bin siapa Haji? Haji. Siapa nama orang tua tu? Haji. Ayah siapa nama ayah? Ayah bapak. Majid bin siapa? Bin Sulan. Bin Bulan. Disebut nama Pak Haji Majid bin Bulan. Ya Rasulullah, Majid bin Bulan kirim salam dengan kami. Allah ya Rahman, macam mana bangga. Nah itu Pak Haji di sebelah tu, yang bawa pujian foto. Ini saya ni. Siapa nama Pak Haji? Itulah yang oleh belakang itulah. Siapa nama? Mustafa. Cantik nama macam Habib Mustafa. Allah ya Rahman. Tiba-tiba nama bapak, nama Nabi Muhammad, nama lainnya adalah Mustafa. Nama bapak disebut. Ya Allah ya Rahman. Belum lagi Pak Muslim yang dada-dada dari itu. Erdogan waktu dilantik tidak macam ini. Waktu Erdogan kemarin menang pemilu itu tidak sampai macam ini. Ini menang dari ketua majelis langsung begini. Minta maaf saya berdoa dengan beliau. Doakan beliau banyak-banyak, dukung beliau. Amin Allahumma. Bagaimana senangnya. Kata Nabi Muhammad, aku pun mengangkat kepalaku, lalu aku berkata, ya Allah, ummati. Selesailah ceramah. Panggil umatku semua. Datanglah kita menghadap
dengan bendera Ashabul. Yuk sama-sama baca, ada di surat apa? Oh tidak, surat apa sayang? Surat Al-Balad. Yuk sama-sama kita baca Al-Balad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya kompak bismillahirrahmanirrahim. Baca agak cepat, biar cepat selesai ceramahnya. La uqsimu bihadzal balad wa anta illun. Coba mikrofon kasih satu orang yang bawah itu bantu saya lagi. Bagus lagi, bantu saya. Wa anta illun bihadzal balad wa walidin wa ma laqad khalaqnal insana fi ayahsabu an lan yaqdiru alayhi yaqulu ahlaktu malan. Sampai ujung-ujung lah kenapa ayahsabu an lam yarahu alam naj'al lahu aynayn wa lisanan wa shafatayn wa hadaynahu falaqtahamal wa ma adraka mal fakku raqabatin aw it'amun fi yawmin yatiman dha aw miskinan dha matraba thumma kana min alladhina amanu wa tawasaw bis sabri wa tawasaw bil bukan bersabar, lain itu wa tawasaw bis sabri wa tawasaw bil ulaika ashabul. Inilah orang yang disebut Allah akan menjadi ashabul maimanah. Amin Allahumma amin. Kalau saya bahas tafsir ayat ini lama lagi cerita, saya bahas lagi hadis tentang ini lama lagi cerita. Saya tutup saja ending dari ceramah ini. Hadainahun najdain. Saudara diberi Allah dua pilihan, option. Ibu boleh memilih mana mau, terserah saudara. Mau ke kanan ashabul atau walladzina kafaru bi ayatina hum ashabul masy'arah alaihim narun muqsadah. Kalau mau ke kanan ikut ashabul maimanah. Amin Allahumma. Apa amalan-amalan ashabul maimanah ini? Nanti kalau ketemu lagi saya akan bahas apa amalan ashabul maimanah yang akan ke kanan. Nanti kalau ada kesempatan. Karena saya pun sebenarnya sudah sangat lapar dari tadi. Sebenarnya saya datang ini subuh makan dulu, keluar air jahe dengan Habib ini. Ini keluar air putih, hujan. Mentang-mentang musim hujan nih keluar. Ini kan air hujan nih. Mana kita tahu pabrik ini isi air hujan dengan air apa tak tahu. Allah ya rahmat jauh-jauh dari beliau sayang. 4-5 jam jalan begini. Habib tidak mampu berdiri dari beliau. Langsung masuk rumah sakit sekali jalan ke beliau. Ini tadi beliau cerita tadi itu. Saya dan beliau, kata beliau, jalannya begini-begini langsung masuk rumah sakit. Bayangkan bapak perjuangan lama itu. Datang di sini air hujan di keluarga. Untunglah dicurahkan oleh Pak Kiai di rumah saya. Memang betul Pak Kiai, ada yang ke kanan silakan. Mau ke kiri pun ibu juga yang berhak memilih. Sekarang silakan Pak Kiai, kalau ke kanan ibu harus tahu kemana endingnya, kalau ke kiri kemana akhir tujuannya. Kata Al-Quran, wa amma man utiya kitabahu biyaminihi fa amma man utiya kitabahu biyaminihi. Orang kalau ikut yang ke kanan fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Amin Allahumma. Yang kompak amin Allahumma. Tadi Habib sudah bilang minta hisab yang mudah. Inilah orang ashabul maimanah. Belakang. Amin Allahumma. Wa amma man utiya kitabahu waraqahu fasawfa yad'u subura wa yasla sa'ira. Tapi kalau salah jalan di dunia ini memang kau punya semuanya. Musyrik menyekutukan Allah, la yaghurrannaka taqallubul ladzina kafaru. Mata qalil semua Allah jangan kau tertipu dengan orang-orang itu. Memang dunia mereka aku berikan semuanya kata Allah, tapi yasla sa'ira, tempat kembali nanti jahannam yang membakar mereka tidak berkesudahan. Na'udzubillah. Lalu
guru ceramah ini dengan satu pesan. Ini sudah habis Ramadan, tadi habis benar. Sallallahu Nabi Muhammad. Kalau nanti ada yang masuk ke surga, itu karena dia memang berusaha. Ini berusaha gitu, meninggalkan pipi, meninggalkan penis. Ada laki datang, bini tiga, bini datang, laki tiga. Ya kan? Betul ini? Ada yang bini dengan laki datang, anak tinggal. Ada yang anak datang, bini dengan laki tinggal buat anak-anak. Ada itu? Ini yang datang makan. Memang dia berjuang meninggalkan letih ngantuk dia. Ya kan? Kalau masuk surga, tidak heran. Memang dia berusaha. Amin Allahumma. Tiap minggu kita datang malam-malam ke majlis, berusaha, letih ngantuk. Tapi ibu akan tahu nanti di surga. Amin Allahumma. Kalau nanti ada yang masuk neraka, bukan karena Tuhan tak sayang. Jangan Pak Muda belakang. Semua terserah. Selamat. Kalau mau ke kanan dan dengar ceramah Habib guru kita, silakan. Mau ke kiri, silakan. Terserah kita. Nanti kita ulang lakum dinukum. Lana akmaluna wa lakum amal. Dan tidak ada yang bisa menolong diri itu. Maka beruntunglah orang yang bermajelis, karena kata Nabi, humul kaum la yasqa bihim jalisuhum. Orang bermajelis itu, satu orang masuk surga. Guru kita ini, keluarga As'ad, Habib Iskandar masuk surga. Maka la yasqa bihim jalisuhum. Beliaulah yang akan menarik kita ke surga. Amin Allahumma. Nah, kita tidak tahu siapa yang akan jadi ahli surga. Yang jelas satu ahli surga kawan kita ini, dia akan narik kawan-kawan yang lain. Amin Allahumma. Maka jangan berpisah dari majelis, jangan pernah meninggalkan majelis. Ajaklah kawan-kawan kita istiqomah bermajelis. Amin Allahumma. Saya kira ini yang dapat saya sampaikan. Sudah terlalu malam, kasih ibu. Lain waktu insya Allah kita bertemu lagi. Baiklah ibu dan bapak yang sangat saya muliakan yang dirahmati Allah, salam hormat saya, karena saya belum selesai ceramah ini sebenarnya. Baru mukadimah itu belum ada amal sudah satu kali. Baiklah, saya tutup dengan salam hormat saya kepada guru mulia kita Al-Habib Iskandar. Semoga Allah senantiasa berikan kesehatan pada beliau, keistiqomahan, dan nafa'an Allah bi'ulumihi fid dharain. Mudah-mudahan ilmu beliau bermanfaat bagi kita di akhirat. Amin Allahumma. Begitulah Kiai As'ad, keluarga besar yaitu Kiai Ustaz Al-Zani, Kiai Zani, juga beliau, keluarga As'ad, dan waris dari saat kita berilmu malam ini bermajelis. Semoga Allah istiqomahkan dan jaga keluarga-keluarga baru kita. Amin. Dan kepada ketua dan pengurus yang baru terpilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan diberikan kekuatan, diberikan kesehatan untuk mampu mengembangkan majelis. Amin Allahumma. Dan yang saya hormati seluruh keluarga besar majelis Ashabul Maimanah dan ibu dan bapak yang saya cinta sayangi, yang sangat saya muliakan, salam hormat saya tidak berpenghujung, tidak kurang dari hati terdalam saya kepada saudara. Dan yang teristimewa ada Pak Muda Mahendrawan dan juga Pak Muda Ditawi. Semoga hajat baik di tempat yang baik oleh Allah yang maha baik, diwujudkan di niat yang baik. Amin Allahumma. Saya mengirim salam hormat saya, hadirin kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Yang benar dari Allah, kalau salah saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wal afu minkum, ihdinas siratal mustaqim. Kita tutup bersama-sama dengan membaca Maulana
yang tidak mengerti ini agama. Semoga maaf yang sebesar-besarnya. Sekali lagi istiqomah insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga hikmah dan ilmu yang beliau sampaikan terserap dan memberi keamanan dalam kehidupan kita sehari-hari. Insyaallah kita sempurnakan majelis kita dengan pembacaan doa yang akan dipimpin oleh pemuda majelis Maulid Ashabul kepada Ustaz Azhari. Kami persilakan untuk dipimpin doa. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغاية من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم إنا كما جمعتنا في هذا المكان والمجلس كما جمعتنا هاهنا فاجمعنا مع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات احياء واموات برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اجعل اجتماعنا هذا جمعا مرضونا بالرضا والرحمه وافتراقنا بعده بالمغفره والسلام. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد. Demikianlah seluruh rangkaian acara Maulid Akbar bersama Majelis Salawat Ashabul Baidah. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian atas kehadiran dan kebersamaannya di Majelis Ashabul Baidah. Kami undang jika Bapak Ibu yang ingin bergabung bersama Majelis Salawat Ashabul Baidah bisa menghubungi ketua